Imam Syafi'i itu kan dulu disuruh ibunya belajar, jangan pulang sebelum disuruh pulang, ingin untuk ilmu. Imam Syafi'i itu berguru sama Imam Malik. Imam Malik itu kalau ngajar ini karpetnya mewah pak, tebel. Imam Malik itu punya kereta kencana, itu kendaraan paling mewah tuh, dikasih raja. Ya kalau sekarang mungkin Alphard, Lamborghini. Sampai Imam Sufyan Ats-Tsauri, ulama yang semasa dengan Imam Malik, kirim surat sama Imam Malik. Imam Malik ini ulama yang masyhur, terkenal. Kalau Imam Sufyan Ats-Tsauri ini ulama yang umum. Dia nggak terkenal, tapi di kalangan ahli itu dia terkenal. Jadi adalah ibarat Imam Sufyan Ats-Tsauri. Dia kirim surat, kenapa punya kereta kencana yang mewah begini? Dibalas sama Imam Malik, aku memang punya kereta kencana, tapi nggak pernah kupakai di Madinah. Kenapa? Karena aku tahu ada jasad Rasulullah ditanam di bumi Madinah ini. Bagaimana bisa aku naik kereta kencana sementara di bumi ini, di kota ini ada jasad Rasulullah di dalam? Artinya nggak terkesan dia sama kendaraan mewah itu, sama kemewahan itu. Dan Imam Syafi'i biasanya dia berguru sama ulama-ulama yang zuhud, sederhana, yang katakan miskinlah kehidupannya pas-pasan. Tapi begitu belajar sama Imam Malik, dia tengok ini kok kaya, rasanya kurang respect dia. Kok ulama ini kaya? Tapi pada akhirnya dia dapat hikmah. Ternyata setelah selesai belajar sama Imam Malik, dia disuruh belajar lagi ke Irak. Kata Imam Malik, udah habis ilmuku, pergi belajar lagi sama ulama lain. Waktu itu disuruh dia belajar sama Imam Abdul Hasan Asy-Syaibani. Imam Abdul Hasan Asy-Syaibani ini muridnya Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi, faqih, ahli fikih betul. Ya Imam Syafi'i kan nggak punya modal, nggak punya apa, itu dibiayain sama Imam Malik, diongkosin, disanonin, dibekalin, karena Imam Malik kaya. Ini pentingnya ulama kaya, jadi santrinya teratur. Makanya di Mesir itu katanya kalau nggak ada duit, mahasiswa itu kadang nyetor hafalan di masjid sama syekh. Karena kalau udah nyetor hafalan itu biasa dikasih duit jajan. Di pondok kita alhamdulillah ketua yayasan punya inisiatif, kadang Jumat itu ngajak orang mau sedekah 20 ribu ngasih uang jajan santri. Kadang dibuat juga itu sama ketua yayasan, siapa yang hafal ini nanti dapat uang jajan begitu. Jadi yang banyak itu perlu kita kirim. Jadi singkat cerita, pergilah Imam Syafi'i ke Imam Abdul Hasan Asy-Syaibani. Begitu sampai sana, sampai rumahnya, lebih takjub lagi dia, lebih heran lagi. Karena Imam Abdul Hasan Asy-Syaibani juga kaya. Bahkan waktu Imam Syafi'i nyampe, dia ngitung duit, ngitung emas, ngitung perhiasan itu mindah-mindahkan ke kota di ruang tamu, Pak, bukan di kamar. Yang jumlahnya sekitar miliaran, Pak. Kalau sekarang ini, ya udah kalau kau nggak senang sama ulama kaya, biar ini harta ku kasih aja sama orang-orang semua. Ya orang-orang awam yang nggak ngerti agama pun biar aja dapat semua. Ya paling nanti mau dipakai orang tuh beli sabu, mau dipakai mabuk, terserah kan gitu. Akhirnya sadar Imam Syafi'i. Iya juga. Udah lo nggak usah dibagi-bagi. Biar ulama aja yang kaya. Kalau ulama yang kaya kan jelas arahnya. Bangun pesantren, bangun masjid, kan gitu. Oh ternyata ada hikmahnya begitu.